Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Safira. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan analisis mengenai etika penggunaan artificial intelligence atau AI dalam pengambilan keputusan pelayanan rumah sakit. Pembahasan ini akan melihat bagaimana implementasi AI ini tidak hanya dari sisi manfaat teknologi, tetapi juga dari perspektif etika bisnis, kemudian good corporate governance, ESG, serta prinsip keadilan dalam pelayanan kesehatan. Untuk pendahuluannya, di sini ada transformasi digital dalam pelayanan kesehatan. Jadi, perkembangan teknologi digital saat ini telah membawa perubahan besar dalam berbagai sektor, termasuk sektor kesehatan, yang di mana rumah sakit mulai mengadopsi AI sebagai salah satu inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. AI ini pun juga memiliki kemampuan untuk membantu proses diagnosis, melakukan prediksi risiko pasien, mengelola pelayanan, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Namun di balik berbagai manfaat tersebut, penggunaan AI ini juga menghadirkan tantangan baru, khususnya dalam aspek etika. Ketika keputusan yang dihasilkan teknologi mulai mempengaruhi pelayanan pasien, maka dari aspek transparansi, keadilan, dan akuntabilitas juga menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Nah, kemudian di sini ada gambaran kasusnya bagaimana implementasi AI itu sendiri dalam pengambilan keputusan rumah sakit. Nah, pada kasus ini sebuah rumah sakit mulai menggunakan AI untuk membantu proses pengambilan keputusan pelayanan. Sistem AI ini digunakan dalam beberapa aspek seperti menentukan prioritas pasien, melakukan prediksi lama rawat, memberikan rekomendasi juga kepada pelayanan, serta membantu rekomendasi tindakan medis. Namun dalam implementasinya ditemukan beberapa permasalahan yang di mana sistem AI ini menghasilkan keputusan yang menunjukkan bahwa pasien BPJS mendapatkan skor lebih rendah dibandingkan kelompok pasien tertentu, sementara pasien lansia lebih sering tidak menjadi prioritas. Nah, selain itu ditemukan juga bahwa belum terdapat audit terhadap algoritma yang digunakan dan juga pasien belum memperoleh informasi mengenai keterlibatan AI dalam proses pengambilan keputusan. Kondisi ini menunjukkan bahwa adanya potensi konflik antara tujuan efisiensi operasional rumah sakit dengan prinsip pelayanan kesehatan yang adil. Nah, untuk identifikasi permasalahan dari segi etika, berdasarkan kasus tersebut, terdapat beberapa permasalahan, khususnya dari segi etika. Yang pertama, ada bias terhadap algoritmanya, yaitu kondisi ketika sistem mengambil keputusan yang tidak sepenuhnya objektif akibat adanya bias dalam data atau proses algoritma. Yang kedua, ada diskriminasi pelayanan karena keputusan AI berpotensi menyebabkan kelompok pasien tersebut memperoleh perlakuan yang berbeda. Kemudian yang ketiga, kurangnya transparansi karena pasien tidak mengetahui bahwa keputusan tersebut dipengaruhi oleh sistem AI. Kemudian yang keempat yaitu lemahnya akuntabilitas karena belum adanya audit dan evaluasi terhadap algoritma. Kemudian yang terakhir adalah konflik antara efisiensi dan juga etika, di mana peningkatan efisiensi operasional tidak boleh mengorbankan hak pasien untuk mendapatkan pelayanan yang adil. Kemudian di sini, untuk menganalisis kasus ini digunakan berbagai perspektif etika. Ya, yang pertama dari AI ethics, yaitu permasalahan utama terdapat pada fairness, transparansi, dan akuntability karena algoritma yang digunakan belum sepenuhnya menjamin keputusan yang adil. Kemudian dari bisnis ethics, yaitu rumah sakit juga perlu memahami bahwa efisiensi ini bukan satu-satunya tujuan organisasi, tetapi rumah sakit juga memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan pelayanan yang bertanggung jawab juga kepada pasien. Selanjutnya, stakeholder teori yang dimana keputusan AI tidak hanya berdampak pada pasien, tetapi juga tenaga kesehatan, manajemen rumah sakit, dan juga regulator ataupun investor. Nah, kemudian juga di sini ada dari perspektif good corporate governance, yaitu masih terdapat kelemahan juga pada aspek transparansi dan akuntabilitas. Sementara dari sisi ESG dan juga bioetika, implementasi AI ini harus tetap diperhatikan dari segi aspek sosialnya, tata kelola, serta prinsip keadilan dan juga keselamatan pasien. Kemudian juga di sini ada analisis dari stakeholder, yaitu
implementasi ini dari AI itu akan memberikan dampak kepada berbagai stakeholder gitu ya. Yang pertama bagi manajemen rumah sakit, yang dimana penggunaan AI yang tidak dikelola dengan baik dapat meningkatkan resiko reputasi dan juga reputasi hukum. Kemudian dari segi tenaga kesehatan, yang dimana AI dapat menjadi alat bantu yang bermanfaat, tapi juga bisa menimbulkan dilema apabila rekomendasi AI ini bertentangan dengan clinical judgment. Nah, kemudian dari pasien, risiko terbesarnya apabila ada muncul ketidakadilan dari segi pelayanannya dan akhirnya menurunkan kepercayaan akibat kurangnya transparansi. Nah, sementara bagi regulator, kemudian juga investor juga, ini diperlukan tata kelola yang baik agar penggunaan AI tetap mendukung keberlanjutan dari organisasi. Nah, kemudian di sini untuk analisis risikonya yang selain menjadi isu dari etika, penggunaan AI pun juga memiliki konsekuensi terhadap risiko bisnis dari rumah sakit. Nah, risiko terbesarnya adalah dari segi etika, reputasi, dan juga hukum. Ada juga bias algoritma yang menyebabkan ketidakadilan pelayanan yang kemudian berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat. Selain itu, apabila keputusan AI juga ini menyebabkan kerugian terhadap pasien, rumah sakit juga akan menghadapi risiko hukum. Nah, oleh karena itu, tata kelola AI menjadi aspek penting agar inovasi teknologi tetap memberikan manfaat tanpa menimbulkan risiko bagi organisasi ataupun pasien. Nah, bagaimana strateginya agar tata kelola AI ini dapat bertanggung jawab? Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, langkah pertama yang bisa dilakukan adalah membangun AI governance melalui penyusunan kebijakan, standar penggunaan AI, serta pembentukan pihak yang bertanggung jawab. Yang kedua, menerapkan ethical AI dengan memastikan prinsip fairness, transparansi, accountability, dan juga human oversight. Kemudian yang ketiga, melakukan audit dan juga monitoring secara berkala untuk mengevaluasi bias, keamanan, dan juga kinerja dari sistem AI. Kemudian yang keempat, bisa dengan memberikan perlindungan kepada pasien melalui transparansi informasi, perlindungan data, dan juga mekanisme dari pengaduannya. Nah, ini untuk ada strategi lainnya juga untuk mengimplementasikan tata kelola AI yang bisa dilakukan secara bertahap. Yang tahap pertama adalah persiapan, yaitu mengidentifikasi kebutuhan dari AI-nya, serta menyusun kebijakan dan juga SOP. Tahap keduanya, pengembangan sistem dengan memastikan kualitas data dan keamanan sistem. Kemudian yang ketiga, pilot project untuk menguji penerapan AI secara terbatas dengan tetap melibatkan tenaga kesehatan. Kemudian bisa juga dengan melakukan monitoring dan juga evaluasi melalui audit yang algoritmanya serta pengukuran dari dampak terhadap pelayanan pasien. Yang terakhir, dengan continuous improvement, yaitu melakukan penyempurnaan sistem sesuai dengan perkembangan teknologi dan juga regulasi. Adapun kesimpulan dari kasus yang sedang kita bahas hari ini, yaitu bahwa artificial intelligence atau AI sebenarnya memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan efisiensi dan juga kualitas pelayanan kesehatan. Namun, untuk teknologi AI sendiri ini tidak dapat diterapkan hanya berdasarkan kemampuan teknis, melainkan harus diimbangi dengan tata kelola yang baik. Nah, permasalahan utamanya dalam implementasi AI ini bukan terletak pada teknologinya, tetapi bagaimana dari teknologi tersebut dikembangkan, kemudian digunakan, dan juga diawasi. Nah, oleh karena itu, rumah sakit perlu menerapkan prinsip fairness, transparansi, accountability, dan juga human oversight agar AI ini dapat menjadi inovasi yang aman, adil, dan juga berkelanjutan. Nah, dengan demikian, AI dapat mendukung pelayanan kesehatan tanpa menghilangkan nilai utama dalam pelayanan, yaitu keselamatan dan juga keadilan bagi pasien. Demikian pemaparan mengenai analisis etika penggunaan AI dalam pengambilan keputusan pelayanan rumah sakit. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.